Spesial buat konten kreator yang pengen mendulang dolar dan mendapat penghasilan maksimal dari YouTube, wajib pakai banget nonton ini. Pada video kali ini kita akan share tutorial cara cek CPM dan RPM dengan cara pemanfaatnya agar penghasilan dolar kita terus meningkat. Pastikan tetap stay tune bersama tutorial ayah sampai selesai biar nggak salah paham. Inilah selengkapnya. Yo, selamat datang di channel tutorial ayah. Di sini tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Selamat datang, selamat bergabung bersama tutorial ayah. Terima kasih untuk semua yang sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Edisi kali ini kita akan bahas cara mengetahui RPM dan CPM di konten YouTube yang kita miliki. Kita akan kupas habis apa itu RPM dan CPM biar bisa mendulang dolar dan penghasilan kita terus meningkat. Siapa sih yang nggak pengen penghasilan sebagai konten kreator terus meningkat? Salah satu caranya adalah harus mengetahui CPM dan RPM dari video yang kita miliki. Di video kali ini kita akan kupas habis tentang hal itu dan strategi jitu yang bisa kita lakukan agar dapat mendulang dolar dengan semaksimal mungkin. Sahabat tutorial, sebelum dilanjut sekedar informasi bahwa dalam channel tutorial ayah ini terdapat banyak panduan dan tutorial seputar YouTube. So buat sahabat kreator sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari channel tutorial ayah. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga bisa menjadi sebuah energi positif buat tutorial ayah semakin sering share tutorial seputar YouTube. Sebelum kita berlanjut tentang cara cek CPM dan RPM, yuk kita bahas dulu satu persatu apa itu CPM dan RPM dari channel YouTube video kita. Sahabat tutorial, sering kali kita dengar tentang istilah RPM dan CPM. Apa itu? RPM adalah revenue per mil, sedangkan CPM adalah cost per mil. Kita kupas satu persatu. RPM atau revenue per mil atau sering disebut juga sebagai pendapatan per 1000 adalah metrik yang menunjukkan jumlah uang yang kita dapatkan per 1000 jumlah tontonan video. RPM berasal dari beragam sumber pendapatan, termasuk adalah di dalamnya iklan, langganan channel, pendapatan YouTube Premium, super chat, dan super sticker. Jadi sekali lagi, RPM atau revenue per mil adalah jumlah pendapatan kita per 1000 penonton. Berlanjut pada CPM atau cost per mil, itu adalah biaya per 1000 tayangan. Itu merupakan metrik yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan pengiklan untuk menayangkan iklannya di YouTube. CPM adalah uang yang dibayarkan pengiklan untuk mengiklan di konten video yang kita miliki. Jadi jangan sampai salah paham ya, kalau RPM itu adalah revenue per mil atau jumlah pendapatan kita per 1000 penonton. Sedangkan CPM atau cost per mil itu adalah jumlah uang yang dibayarkan pengiklan yang iklan di konten video yang kita miliki per 1000. Biar nggak salah paham, kita kupas perbedaannya antara RPM dan CPM. RPM adalah metrik yang berfokus pada kreator, sedangkan CPM metrik yang berfokus pada pengiklan. Nah, RPM itu mencakup laporan pendapatan YouTube Analytics termasuk iklan, YouTube Premium, langganan channel, super chat, dan super sticker. Adapun kalau CPM adalah mencakup hanya pendapatan dari iklan dan YouTube Premium. Perbedaan yang ketiga antara RPM dan CPM adalah kalau itu RPM mencakup total jumlah penayangan dari video kita termasuk yang tidak dimonetasi. Adapun CPM mencakup hanya penayangan dari video yang dimonetasi, yaitu iklan yang ditampilkan. Perbedaan yang keempat yaitu pendapatan yang aktual yang diperoleh setelah bagi hasil, itu RPM. Adapun CPM adalah penghasilan sebelum bagi hasil. Jadi sekali lagi jelas ya, CPM itu adalah biaya yang dibayarkan pengiklan untuk 1000 tayangan iklan. Sedangkan RPM adalah pendapatan total Anda, pendapatan total kita
setelah berhasil YouTube per 1000 penayangan. Oke sahabat tutorial, langsung aja kita menuju tutorial cara melihat RPM dan CPM. Langsung saja masuk ke YouTube Studio, channel YouTube yang kita miliki. Sekedar catatan, kita bisa masuk dengan aplikasi di Android maupun dengan komputer atau laptop. Setelah dipastikan masuk ke YouTube Studio channel yang dimaksud, langsung saja masuk ke menu analitik. Dari situ dapat kita lihat pendapatan yang kita dapat di menu pendapatan, dan klik selanjutnya untuk mengetahui sedetailnya. Langsung saja scroll ke bawah. Nah, disitulah RPM dan CPM berada. Silahkan scroll saja pelan-pelan dan dilihat dengan seksama kira-kira video mana saja yang memiliki RPM dan CPM tinggi. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui CPM yang tinggi, maka geser saja ke kanan dan bisa scroll ke bawah. Jika ingin merubah waktu, kita bisa klik mode lanjutan. Di situ ada custom, bisa milih bulan atau waktu, bisa 7 hari, 28 hari, 90 hari atau sepanjang waktu. Oke sahabat kreator, demikianlah cara cek CPM dan RPM. So, dengan demikian kita dapat menemukan data beberapa video yang memiliki CPM dan RPM tertinggi. Data informasi ini sangat penting banget sehubungan dengan penghasilan kita sebagai konten kreator, karena data informasi tersebut akan menjadi dasar untuk mengatur strategi. Data informasi ini sangat penting banget sehubungan dengan penghasilan kita sebagai konten kreator. Sebagai konten kreator, untuk dapat penghasilan yang sesuai dengan harapan kita harus mengantongi data-data untuk mengecek CPM dan RPM tersebut. Strategi kayak apa sih yang akan kita gunakan? Tetap stay tune bersama tutorial Ayah. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari channel tutorial Ayah. Di sini kita tidak akan membahas tentang VPN, namun kita akan membahas tentang strategi cara menggunakan data CPM dan RPM tersebut sebagai bahan untuk menentukan konten video berikutnya. Perlu kita pahami bersama, jika konten video yang memiliki CPM dan RPM tinggi, maka akan mendapatkan penghasilan yang tinggi pula. Sehingga dengan alasan seperti itu, kita bisa mengatur strategi untuk meningkatkan penghasilan kita, adalah salah satunya dengan membuat video yang sejenis dengan video yang CPM dan RPM-nya tinggi, mirip atau menyerupai dengan konten tersebut. Jadi logikanya, jika kita memiliki konten video yang memiliki CPM dan RPM-nya tinggi, berarti kemungkinan besar kita untuk mendulang pundi-pundi rupiah semakin besar pula. Yang perlu digarisbawahi, jangan lupa saat mengecek CPM dan RPM tersebut, pengaturan waktunya disesuaikan dengan custom agar informasi yang didapat adalah valid dan akurat. Semisal 2 hari sebelum hari ini, atau dengan kata lain adalah CPM terbaru terkini. Jika kita tidak menggunakan custom hari ini atau 2 hari dari hari ini, maka otomatis itu adalah CPM dan RPM yang sudah kadaluarsa, sehingga tidak memberikan informasi yang valid. Semisal bisa diambil contoh, di sini ada 3 video dengan CPM dan RPM tertinggi. CPM dan RPM tertinggi di sini adalah video cara mendapat penghasilan YouTube tanpa monetisasi, memiliki RPM senilai $147 dan CPM $264. Adapun video dengan RPM dan CPM tertinggi adalah tutorial cara pasang watermark dan tutorial cara mengaktifkan iklan. Jadi langkah strategi yang harus kita ambil adalah membuat beberapa video yang menyerupai dengan 3 video itu, atau 3 video yang berhubungan dengan 3 video yang memiliki RPM dan CPM tertinggi. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki beberapa video yang memiliki RPM dan CPM tinggi, dengan harapan kita otomatis akan mendapat pundi-pundi rupiah yang semakin banyak. Baiklah sahabat kreator, itulah cara mengecek CPM dan RPM tinggi dan caranya membuat strategi agar kita memiliki beberapa video yang mempunyai nilai RPM dan CPM tertinggi, dengan harapan otomatis kita akan mendulang dolar atau rupiah semakin banyak. Terima kasih buat semua yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya.